Malam itu sunyi, tapi dada Rasulullah bergemuruh. Langit Mekah menggigil. Angin seperti menahan nafas, karena malam itu adalah malam perpisahan. Perpisahan antara kota kelahiran dan jiwa termulia di muka bumi. Rasulullah SAW memandang keluar rumah. Di kejauhan ada 12 lelaki bersenjata tengah mengepung kediamannya. Wajah mereka gelap, niat mereka tunggal, menghabisi sang Nabi sebelum fajar menyingsing. Tapi bukan ketakutan yang membuat Nabi memanggil Sayyidina Ali pada malam itu. Bukan pula kegelisahan, tapi cinta. Cinta kepada risalah, cinta kepada umat, cinta kepada Allah yang harus dijaga meski harus menukar nyawa. Ali, tidurlah di tempat tidurku malam ini. Selimuti tubuhmu dengan kain hijauku dan jangan takut, Allah bersamamu. Begitu kata Rasulullah. Sayyidina Ali terdiam. Ia tahu arti kalimat itu. Tidur dalam ranjang Nabi berarti tidur dalam pelukan kematian. Tapi ia tidak bertanya, tak ragu, tak goyah. Dengan mata yang bergetar oleh cinta, ia mengangguk dan berbaring. Lalu Rasulullah SAW memandangnya lama. Mungkin itu terakhir kalinya. Tak ada pelukan, tak ada tangis, hanya isyarat dari jiwa ke jiwa. Karena inilah cinta paling suci, cinta yang tak bersuara, tapi rela mati diam-diam demi menyelamatkan cahaya. Di luar pasukan Quraisy makin rapat, mengepung rumahnya Rasulullah SAW. Di saat yang sama, Rasulullah SAW dan Sayyidina Abu Bakar menyelinap pergi. Langkah mereka tak bersuara, tapi mengguncang sejarah. Di Gua Thur, Sayyidina Abu Bakar menangis, bukan karena takut mati, tapi karena takut kehilangan Nabi. Ya Rasulullah, andai mereka menunduk ke arah kita, mereka akan melihat kita. Rasulullah menatapnya dengan mata yang dalam dan hati yang luas seperti langit. Kemudian kata Rasulullah, La tahzan ya Abu Bakar, jangan bersedih wahai Abu Bakar, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah beserta kita. Dan Allah pun mengirim laba-laba untuk menenun keselamatan mereka. Sementara bumi menyembunyikan langkah kaki paling suci yang pernah menapak. Sementara itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidur dalam ranjangnya Rasulullah. Selimut hijau menyelimutinya, tapi malam itu bukan selimut yang melindunginya. Yang melindunginya adalah cinta. Cinta yang menahan gemetar, cinta yang membuatnya tetap rebah meski pedang-pedang mengepung dari segala arah. Pagi menjelang, kaum Quraisy menyerbu masuk. Pedang terangkat, tapi bukan wajah Nabi Muhammad yang mereka lihat. Itu wajahnya Sayyidina Ali, wajah muda yang penuh keberanian, tapi juga penuh dengan luka. Sayyidina Ali dipukuli, ditanya, diseret ke Masjidil Haram, tapi dari bibirnya hanya keluar satu jawaban, saya tidak tahu. Dan dari hatinya hanya satu pengharapan, semoga Rasulullah selamat sampai ke Madinah. Sungguh, bahkan dalam pukulan, Sayyidina Ali tetap mencintai Nabi lebih dari dirinya sendiri. 3 hari dia tinggal di Mekah, bukan untuk menyelamatkan diri, tapi untuk menyelesaikan amanahnya Rasulullah, mengembalikan barang-barang yang dititipkan musuh-musuh Islam kepada beliau. Bayangkan, orang-orang yang ingin membunuh Nabi, justru mereka mempercayakan harta mereka kepada Nabi. Dan Sayyidina Ali tidak pernah lalai. Barulah setelah itu, ia memulai hijrahnya sendirian. Berjalan malam, bersembunyi di waktu siang, kakinya berdarah, terluka, tergores batu. Tapi ia tetap berjalan. Karena di sana, di Madinah, ada jiwa yang harus ia temui kembali. Ada Rasulullah yang menantinya. Ada cinta yang ingin ia peluk kembali. Ketika ia tiba di Madinah, Rasulullah SAW berdiri, membuka kedua tangannya, dan air mata yang nyaris jatuh, seolah berkata,
Engkau bukan sekedar saudaraku, wahai Ali, engkau pelindung risalahku. Ini bukan hanya sejarah, ini cinta, ini luka yang disulam jadi cahaya. Sayyidina Ali rela mati demi Nabi, Sayyidina Abu Bakar menangis agar Nabi tak sendiri. Rasulullah rela pergi demi kita yang belum lahir. Hari ini, siapa yang menggantikan mereka? Siapa yang tidur di ranjang dakwah? Siapa yang luka demi agama? Siapa yang rela diseret di dunia tapi tetap menjawab, aku mencintai Rasulullah?